Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismond katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Nah, inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya. Punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha-pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah sekar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah. Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan, inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport, sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya berapa poin ini tembaga. ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencuriga, kalau kami mencurigai ini memang Rasulullah ini adalah orang yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki, dan dijauhkan dari orang-orang yang hobi bikin gaduh ya di negeri ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya yang teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini biar kita makin lagi semangat menyuarakan suara rakyat jelata. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kabar terbaru yang jujur aja ya, bikin dahi ngerut gitu ya, tapi juga geli ya. Ya, karena kayaknya Tifa, Roy, dan Rismond itu udah makin dekat sama penjara. Yuk. Betul, makin dekat sama Bui ya.
Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silakan selidiki secara ilmiah gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian, kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah, kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu, pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin.
kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus ya dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan. Orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi. Rugi kau. Kok rugi? Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu gitu. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya, kalau Diko bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya video ini. Kalau kalian setuju sama analisa kita, jangan lupa like, share, subscribe, dan yang paling penting tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar, tukar pandangan dengan damai tapi tetap tajam. Itu aja dari saya, pesan saya teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.